Ya, saya mulai saja bukannya sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan belajar semuanya, khususnya teman-teman dan anak-anakku kelas 10 BDP 4. Terima kasih sudah masuk ke room saya dan juga masuk ke Vicon ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lewat Vicon ini, dan pembelajaran selanjutnya akan saya laksanakan via WA, literasi, dan juga mengerjakan contoh soal yang nanti akan saya berikan pada file PDF. Ya. Untuk kali ini, untuk Vicon kali ini, saya ingin menayangkan hal-hal terkait pembelajaran, khususnya pembelajaran administrasi perkantoran. Jadi nanti insya Allah saya akan mendampingi kalian, kita akan bersama-sama belajar tentang administrasi perkantoran, dan di kelas 10 BDP 4, insya Allah ada beberapa materi administrasi perkantoran yang akan kita bahas. Untuk menghadapi pandemi kali ini, kita akan melakukan pembelajaran secara daring dan juga luring. Daring dan luring itu seperti apa? Nanti secara bertahap saya akan sampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pendahuluan. Kalian tentunya tidak asing lagi ya dengan slide ini. Bagi yang sudah membuka YouTube saya atau membuka video yang sudah saya share, pastinya kalian tidak asing dengan slide-slide yang saat ini sedang saya tampilkan. Jadi, untuk rekan-rekan belajar semuanya, administrasi ini nampaknya mungkin kalian pertama kali mendengar kata administrasi itu berhubungan dengan buku, tata usaha, ataupun tentang mungkin OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Selawi, seperti itu ya. Itu adalah bagian dari administrasi. Ya, ternyata administrasi itu mencakup banyak sekali lini yang ada di kehidupan seseorang. Ya, saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa administrasi itu bisa kita contohkan lingkup kecil itu ketika kita sebagai seorang personal ataupun individu, dan juga bagian dari kelompok atau organisasi. Untuk individu sendiri, contohnya rekan-rekan belajar semuanya, individu ini kita memiliki beberapa dokumen yang kita miliki dan kita kelola sendiri. Ya, mungkin untuk rekan-rekan belajar semuanya itu biasa memiliki ataupun mengerti tentang beberapa dokumen yang tidak asing lagi, misalnya akte kelahiran, misalnya kemarin sudah memiliki berarti paling tidak 2 ijazah ya, ada ijazah SD, ada ijazah SMP, seperti itu. Itu lingkup kecil sekali, administrasi dalam lingkup kecil. Lalu kemudian ketika dalam organisasi, contohnya administrasi itu seperti apa? Ketika kalian sudah di sekolahan misalnya, administrasi dalam lingkup kecil adalah bagaimana data-data kalian itu yang ada di sekolah itu harus benar, ya kan? Contohnya adalah nama kalian yang ada di absen, yang ada di sekolah itu harus benar, harus sesuai dengan akte, harus sesuai dengan ijazah, ya kan? Karena kenapa harus benar? Hal ini kemudian nanti akan berlanjut atau akan berdampak pada dokumen-dokumen yang lain. Misalnya apa, ijazah kamu mungkin kalau dari sekarang namanya berbeda, misalnya ijazahnya nanti bisa berbeda, ya kan? Jadi kalian harus mengerti ataupun harus peka, ya, peka terhadap administrasi yang ada di sekolah. Itu bisa jadi berdampak pada hal-hal yang lebih krusial atau lebih penting. Ya kan? Nah, lebih jauh administrasi umum ini bukan hanya belajar tentang dokumen teman-teman atau rekan-rekan belajar semuanya, tapi tentang bagaimana kamu berorganisasi. Nanti kita belajar tentang struktur organisasi,
Lalu kita akan belajar tentang komunikasi, ya, berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman, dengan guru, ya kan? Dan lebih jauh lagi bagaimana kalian berkomunikasi sebagai seorang personal, sebagai seorang ketika berada di lingkup yang lebih luas. Contohnya ketika kalian ada di dunia kerja. Nah, salah satunya seperti itu. Lebih jauh lagi, bagaimana etika-etika kalian di tempat kerja, itu kita akan bahas lebih lanjut ya. Bagaimana etika bertelepon, menerima tamu, insya Allah akan menarik sekali pembelajaran ke depan. Ya, saya akan lanjutkan. Nah, untuk rekan-rekan belajar semuanya yang sudah membawa buku ataupun catatan, silakan bisa ditulis. Ini adalah pembelajaran kita yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Ya, untuk saat ini mungkin masih sistemnya daring, jadi kita akan melaksanakan sistem daring ya. Tapi insya Allah lah kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu di ruang-ruang kelas ya, ruang-ruang belajar di SMK Negeri 1 Slawi, kita bisa bertemu, kalian semua bisa berkumpul dengan teman-teman, ya kan, bisa bercakap-cakap dengan saya dengan tatap muka, itu kan menyenangkan sekali, ya kan. Nah, untuk semester gasal kita akan belajar 6 poin pada administrasi. Yang pertama adalah administrasi, kedua jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, ada persyaratan personil administrasi, keempat struktur organisasi, lalu yang kelima ada fungsi-fungsi manajemen, dan yang keenam adalah prosedur pencatatan surat atau dokumen, masuk dan keluar. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal itu, ya, beberapa hal itu. Saya akan lanjutkan. Ini adalah materi kita semester genap, tapi saya skip dulu. Nanti kita fokus pada materi semester gasar terlebih dahulu. Nah, ini yang penting bahwa pada kondisi yang normal atau pada pembelajaran normal tatap muka, saya akan bertemu kalian itu selama 2 jam di setiap minggunya. Namun karena ini pembelajaran masih dalam masa pandemi, kita belajar berarti hari ini ya, hari Kamis jam 11 siang. Nanti kita bertemu hari Kamis jam 11 siang. Bila ada perubahan jadwal berarti nanti menyesuaikan ya, kondisional seperti itu, menyesuaikan jadwal pelajaran yang kalian miliki. Buku yang akan saya gunakan adalah buku administrasi umum seperti yang ada di layar HP teman-teman ataupun rekan belajar semuanya. Buku ini ada di perpustakaan ya, jadi tidak usah membeli ataupun mungkin fotokopi dan lain sebagainya ya. Tapi buku ini memang tidak bisa dibawa pulang, ya, tidak bisa dibawa pulang. Tapi sekali lagi nanti bisa dipelajari bersama, ya, bagaimana caranya atau bagaimana aplikasinya nanti kita akan bicarakan di via WA ataupun di luar konteks ini, konteks perbincangan di via Vicon ini ya. Lalu buku yang akan saya gunakan ini ya, warnanya biru tua, penulisnya adalah Sutrisno dan Suherman. Ya, saya akan lanjut tentang penilaian. Nah, ini penting supaya rekan-rekan belajar tahu guru itu menilai siswa itu dari apa sih, khususnya saya karena saya menilai administrasi umum. Saya menilai siswa itu dari apa? Ya, ada 3 poin yang akan saya nilai dari kalian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, penilaian apa saja yang akan saya ambil? Contoh dari penilaian sikap adalah kalian aktif dalam pembelajaran yang tengah berlangsung, ya kan? Misalnya nih, ini yang saya uraikan adalah kalian hadir tepat waktu, ya kan, kehadiran siswa, lalu mengikuti Vicon, ya kan, sesuai dengan jadwal. Saya jadwalkan untuk kali ini Vicon, berarti itu ada Vicon, misalnya Vicon. Lalu kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, ya kan, lalu berkomunikasi dengan saya itu dengan baik dan benar, seperti itu adalah penilaian sikap, ya kan. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga merupakan penilaian sikap. Ya. Nomor 2 adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini saya akan adakan 4 penilaian. Nanti ada latihan soal, ada ulangan, UTS, dan UKK.
kakak kelas kalian yang kelas 11 dan kelas 12 berarti kemarin sudah menghadapi UKK secara daring ya. Jadi bukan tidak mungkin bagi rekan-rekan belajar semuanya saya akan mengadakan UKK ataupun mohon maaf mengadakan pengambilan nilai itu secara daring. Untuk tahapannya ataupun prosedurnya seperti apa nanti akan kita jelaskan atau akan kita pelajari selama mohon maaf secara bertahap. Jadi sabar satu persatu ya. Lanjut untuk penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini penilaian apa sih seperti itu kan? Nah, penilaian keterampilan ini saya contohkan salah satunya adalah ada penilaian diskusi juga, dari penilaian praktek juga bisa. Penilaian praktek, penilaian diskusi. Jadi mungkin teman-teman semuanya masih bingung ya, gimana diskusi kalau nggak ketemu, ya kan? Bisa, teman-teman rekan belajar semuanya. Diskusi itu misalnya nih, saya contohkan sedikit saja. Rekan-rekan belajar semuanya saya minta untuk mengadakan diskusi dengan kelompok misalnya. Nanti rekan-rekan belajar semuanya membuat kelompok kecil ataupun diskusi melalui via WA, ya kan? Saya minta untuk membuat kelompok yang sementara. Ya, di situ ada saya, ada nama-nama kelompoknya. Nah, di situ saya berikan materi yang harus didiskusikan, ya kan? Nah, di dalam diskusi itu nanti ada yang memberikan pendapat, ada yang memberikan pendapat yang lain. Nah, disitulah saya nanti akan menilai bagaimana rekan-rekan belajar semuanya nanti bisa belajar atau rekan-rekan belajar semuanya saling bertukar informasi, saling bertukar pendapat. Nah, di situ nanti saya akan melihat bagaimana keaktifan rekan-rekan belajar semuanya. Ya, jadi begitu itu adalah soal. Oh ya, untuk penilaian keterampilan saya juga bisa menilai lewat portofolio maupun tugas-tugas yang rekan-rekan belajar semuanya kirimkan pada saya. Ya, seperti itu. Itu adalah penilaian dari saya. Lalu yang terakhir adalah saya berterima kasih pada rekan-rekan belajar semuanya sudah mengikuti agenda Vicon hari ini. Vicon memang saya jadwalkan tidak terlalu panjang supaya rekan-rekan belajar semuanya tidak kehabisan kuota khususnya ya. Dan juga rekan-rekan belajar semuanya bisa melanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama adalah tadi kita sudah Vicon ya, hari ini kita sudah Vicon. Yang kedua, kita nanti akan ada pembelajaran secara literasi. Jadi rekan-rekan belajar semua membaca dan juga mengerjakan soal yang saya kirimkan via PDF. Nanti kita geser pembelajarannya ya, seperti itu. Nah, sebelum geser ke WA, saya akan berikan ruang atau saya akan berikan waktu bagi rekan-rekan belajar semuanya. Kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya berikan waktu. Jadi silahkan diaktifkan video dan juga mikrofonnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada saya memberikan waktu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, harus aktif ya. Salah satu kunci dalam pembelajaran daring adalah siswa-siswa sekalian itu adanya interaksi antara guru dan murid. Jadi harus ada aktif di sini. Kalian mau bicara apa, kalian mau menyampaikan pendapatnya, silakan ya. Siapa ini? Namanya siapa, Nak? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak usah malu-malu, saya memberikan ruang bagi kalian untuk menyampaikan pendapat. Ayo, silakan, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, rekan-rekan belajar semuanya. Kelas 10 BDP 4, silakan. Dina, Gaza, Eli, saya ingin mendengar nih, ya kan? Walau tidak bisa bertatap muka, tapi saya ingin mendengar suaranya, ya kan? Paling nggak suara dulu sekarang. Nanti untuk bertatap muka, insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang, insya Allah nanti kita bisa bertatap muka. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Nak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Supaya ada interaksi. Jadi saya nggak ngobrol sendiri di sini, ya kan? Kalian mendengarkan saya,
kalian memberikan tanggapan, itu artinya interaksi. Ya, siapa ini? Bu. Gaza, Bu. Gaza. Oh iya, silakan Mas Gaza. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Penerapan di kehidupan sehari-hari di bidang administrasi ini seperti apa, Bu? Oke, ya terima kasih Mas Gaza. Ada lagi selain itu? Itu dulu ya. Oke, saya akan langsung jawab. Jadi penerapan administrasi ini sebenarnya administrasi itu luas sekali ya. Saya akan tampilkan yang tadi contohnya. Mohon maaf, saya akan tampilkan slide yang pembelajaran administrasi tadi ya. Jadi administrasi itu sebenarnya luas sekali, nak. Ya, rekan-rekan belajar semuanya. Kalau biasa rekan-rekan belajar semuanya itu berpedoman administrasi itu tentang dokumen, contohnya. Atau administrasi itu tentang surat menyurat, ya kan? Ternyata tidak hanya itu, nak. Administrasi itu segala lingkup dalam kehidupan. Makanya ketika kita sedang belajar administrasi umum, kita bukan hanya bicara tentang dokumen, ya. Ini seperti slide yang sekarang sedang saya tayangkan. Administrasi, ada jabatan tugas itu juga termasuk administrasi, ya kan? Lalu ada persyaratan dan juga fungsi-fungsi manajemen. Manajemen itu seperti ini. Manajemen adalah salah satu ilmu dalam administrasi dalam mengelola orang lain atau memberikan instruksi pada orang lain, itu adalah manajemen, ya kan? Nah, contoh dalam keseharian untuk lingkup kecil ya, administrasi itu ya memang dokumen gitu kan. Kalian tadi saya jelaskan bahwa administrasi itu kalian bagaimana menata dokumen kalian sendiri seperti akte, lalu kemudian ijazah dan lain sebagainya. Itu secara lingkup kecil. Lingkup besar lingkup besar administrasi itu bisa ketika kalian mengelola mungkin kalian mengelola sekolah seperti yang tadi sudah, ataupun orang-orang yang mengelola sekolah contohnya. Ini jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan di sini, ini adalah lingkup administrasi. Jadi bagaimana seseorang itu tahu tugasnya itu apa, lalu pekerjaannya itu apa, ya kan? Peran-peran apa saja yang dia miliki, ya kan? Tugas apa yang dia miliki, hak apa yang dia harus dapatkan, seperti itu. Itu juga merupakan contoh-contoh aplikasi administrasi dalam bidang ataupun keseharian, itu contohnya seperti itu. Lebih luas sebenarnya, ada hal yang menarik ketika nanti kita masuk ke semester 2 sebenarnya, semester genap. Ya, kita akan belajar contoh-contoh realnya saja. Silakan kalau mau ada yang diaktifkan, silakan diaktifkan ya mic-nya ya. Kalian biasa menyebut ini apa, nak? Ini apa, nak? Bisa kelihatan nggak? Ini apa, nak? Strapless or something. Ini apa, nak? Bisa kelihatan nggak? Staples. Apa? Ini apa ini yang sedang saya pegang? Kelihatan? Gimana? Staples. Nah, kan? Staples. Nah, ternyata, nak, ini ternyata hal ini juga merupakan salah satu ilmu dalam administrasi, nak. Ya, ini adalah salah satu ilmu dalam administrasi. Ketika kalian tadi di semester 2, nanti kita akan belajar, nak. Ternyata yang selama ini kita biasa kita gunakan, ternyata istilah itu salah, nah. Bukan saya ya, kurang tepat. Jadi alat ini namanya stapler. Stapler pakai R. Stapler, okay. Kalau isinya, jadi isinya ini yang namanya staples. Ya. Ini namanya staples, isinya stapler itu namanya staples. Nah, itu adalah hal kecil yang nampaknya kita semua sudah biasa mendengar. Misalnya kalian di rumah nih, nah ambilin staples kayak gitu kan.
Nah, ternyata itu kurang tepat, Nak. Kalau staples itu berarti isinya. Staples itu isinya, kalau stapler itu adalah alatnya. Seperti itu. Ya, jadi mulai nanti kalian akan belajar salah satunya adalah tentang peralatan kantor. Lalu kita akan belajar bersama-sama juga tentang tata ruang, ya. Ternyata administrasi itu juga menyangkut tata ruang. Contohnya seperti itu. Ada juga komunikasi. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama dan juga nanti kita akan berproses bersama-sama. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan selain Mas Gaza? Terima kasih Mas Gaza. Ada yang mau dikomentari? Untuk teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu orang lagi mungkin nanti kita langsung geser ke WA untuk literasi dan juga contoh tugas yang akan kalian baca dan juga kalian kerjakan di HP masing-masing ataupun di buku nanti kalian tugas. Saya berikan tugas. Ada satu lagi pertanyaan? Silakan dinyalakan mikrofonnya dan juga videonya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, terima kasih. Berarti hari ini yang dapat 1 poin dari saya adalah Mas Gaza ya. Oke, terima kasih Mas Gaza atas interaksinya, atas keaktifannya ketika melakukan video conference untuk kali ini. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, kita akan geser ke via WA, nanti saya akan berikan PDF. Kalian mengerjakan soalnya, ditulis soal dan juga ABC-nya di buku kalian. Ya, di buku kalian ditulis soal dan ABC-nya. Materinya tidak usah. Ya, kalian cukup membaca dulu saja, literasi, membaca. Materinya dibaca, soal dan ABC-nya ditulis di buku tugas. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya ya. Jadi grup belajar nanti untuk interaksi, pemberian tugas dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan dan kesulitan dan lain sebagainya nanti bisa japri ke saya untuk saya berikan solusi ataupun saya sampaikan kemana kalian harus mencari solusi. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Video ini saya tutup, tapi kelasnya belum selesai. Kita geser ke kelas WA. Silahkan kalau mau ditutup bisa kalian klik gagang merah yang ada di tombol di bawah. Ya, seperti itu. Sekian dari saya akhiri Vicon untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, rekan belajar. Terima kasih sudah mengikuti Vicon hari ini. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama Nana. Tetap sehat ya. Oke, tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Ya, jaga kesehatan. Ibu juga sehat selalu. Iya, terima kasih, Nak. Terima kasih. Silahkan bisa diklik tombol merahnya, kita geser via WA. Ya, untuk literasi dan juga mengerjakan soal. Silakan diklik tombol merahnya, Nak.